Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan saat kita memutuskan untuk beternak ataupun merawat ayam-ayam kesayangan kita agar senantiasa sehat, dan tentunya hal tersebut dapat meminimalisir resiko sakit bahkan kematian di segala situasi ataupun musim. Dan konten kali ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita atau sahabat kita tentang bagaimana cara perawatan untuk ayam-ayam kesayangan kita, terutamanya itu pada saat musim penghujan, agar senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang sebaiknya itu perlu kita perhatikan dan sebaiknya juga harus kita lakukan agar rawatan-rawatan kesayangan kita atau ayam-ayam kesayangan kita itu senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Terutama itu dalam hal ini itu biasanya penyakit itu datang itu pada saat masa peralihan, baik dari musim penghujan ke musim kemarau ataupun dari musim kemarau ke musim penghujan. Yang pertama, saat kita memutuskan untuk beternak ataupun merawat ayam-ayam kesayangan kita, ya kita harus senantiasa menjaga kebersihan kandang kita. Dan kebersihan kandang ini tidak hanya yang berada di dalam kandang kita saja atau tempat kita beternak saja, namun juga di luar kandang ataupun di lingkungan sekitar kandang kita. Lantai kandang atau alas kandang itu kita harus senantiasa menjaganya itu tetap bersih dan juga yang pasti itu harus kering, karena lantai kandang yang becek ataupun yang lembab ataupun yang basah itu biasanya sebagai salah satu penyebab ayam-ayam kesayangan kita itu terserang penyakit. Biasanya kalau alas kandang tidak kering atau lembab atau agak basah, itu bisa menyebabkan kaki-kaki daripada ayam-ayam kesayangan kita tersebut mengalami bubulan. Dan kalau biasanya terlalu banyak kotoran kemudian sudah lama tidak kita bersihkan, itu bisa menyebabkan gas amoniak yang berasal dari kotorannya itu naik ke atas, sehingga biasanya hal tersebut itu bisa mengganggu sistem pernafasan ayam-ayam kesayangan kita. Dan kalau memang itu kita biarkan, bahkan bisa menyerang organ dalamnya. Biasanya itu ayam-ayam kesayangan kita tersebut mengalami yang namanya radang usus. Yang berikutnya atau yang selanjutnya adalah rutin menyemprotkan desinfektan, tidak hanya di dalam kandang kita, namun juga sebaiknya kita semprot juga di lingkungan sekitar kandang kita. Penyemprotan cairan desinfektan ini berfungsi atau bertujuan guna menghilangkan baik itu bakteri ataupun virus-virus penyebab penyakit pada ayam-ayam kesayangan kita. Pada kasus-kasus tertentu, semisal saat terjadinya wabah dan kebetulan katakanlah kandang kita itu dicurigai ataupun terindikasi terkena wabah, maka sebaiknya penyemprotan desinfektan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut di pagi dan sore hari. Saat situasi normal atau saat sedang tidak terjadi wabah, penyemprotan desinfektan ini bisa dilakukan cukup 1 minggu sekali saja. Dan ingat, untuk penyemprotan desinfektan itu sebaiknya dilakukan pada saat suhu cuaca atau udara itu rendah ataupun dingin. Oleh sebab itulah, maka sebaiknya untuk penyemprotan desinfektan ini bisa dilakukan baik itu di pagi hari ataupun di sore hari. Yang terpenting pada saat penyemprotan itu cuaca ataupun suhu udara itu tidak sedang panas, karena nanti kalau kita lakukan pada saat suhu udara itu panas atau cuaca sedang panas-panasnya, itu akan percuma saja. Jadi desinfektan atau cairan desinfektan yang seharusnya itu untuk menghilangkan bakteri ataupun virus penyebab penyakit
itu akan terbuang sia-sia ataupun tidak ada manfaatnya. Yang berikutnya adalah senantiasa melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi di sini adalah vaksinasi aktif dan juga vaksinasi inaktif. Untuk vaksinasi ayam-ayam kesayangan kita ataupun ayam-ayam hobi seperti ini, berdasarkan literatur yang kami baca, kami pelajari dan kami pahami, sebaiknya untuk ayam hobi seperti ini vaksinasi itu dilakukan minimalnya itu adalah 1 kali seumur hidupnya, baik itu vaksinasi aktif ataupun vaksinasi inaktif. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika vaksinasi rutin itu dilakukan adalah 1 tahun itu minimal 2 kali, baik yang vaksinasi aktif ataupun yang vaksinasi yang inaktif. Namun jika tidak mampu atau tidak bisa kita laksanakan, ya minimalnya sebaiknya itu 1 kali seumur hidupnya ayam-ayam kesayangan kita itu paling tidak sudah pernah kita vaksin, baik vaksinasi yang aktif ataupun vaksinasi yang inaktif. Yang selanjutnya, apabila ini ada indikasi atau dicurigai ayam-ayam kesayangan kita itu ada yang sakit, maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah segera memisahkan, mengisolir dan juga menempatkan ayam yang sedang kurang sehat tersebut di kandang yang jauh dari koloninya. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penularan dan segera saja kita mengatasinya atau mengobatinya sesuai dengan penyakitnya agar tidak semakin parah ataupun menular ke ayam-ayam kesayangan kita yang lain. Untuk berjaga-jaga ataupun langkah antisipasi terhadap serangan beberapa penyakit, alangkah lebih baiknya jika di kandang kita itu sebaiknya kita menyediakan beberapa obat-obatan, ya semisal katakanlah itu tetraklor, trimesin, amtil 500, ambroksitil, limoksin dan lain sebagainya. Batasilah atau ya bisa jadi kita stop sementara keluar masuknya orang ataupun ayam dari luar, terutama saat terjadinya wabah atau saat biasanya itu terjadi musim penyakit. Dan jika terpaksa ataupun sudah terlanjur, jika kita itu kebetulan mendatangkan ayam baru, sebaiknya itu jangan kita kasih masuk dulu ke dalam kandang kita, tapi sebaiknya kita pisahkan terlebih dahulu dan kita sterilkan dengan cara memandikan dengan sampo khusus guna mencegah terbawanya bakteri ataupun virus penyakit dari luar. Hal ini kita lakukan itu minimal antara 3 hari sampai 1 minggu lamanya. Berikanlah ransum pakan yang baik dan sesuai usianya, dan sesekali boleh juga kita berikan multivitamin guna menjaga kesehatan dan menaikkan imunitas ataupun kekebalan tubuhnya agar tidak mudah terserang penyakit. Perhatikan sirkulasi udara di dalam kandang kita, yang mana itu sebaiknya sirkulasi udara itu memungkinkan terjadinya pergantian udara itu dengan baik dan lancar agar rawatan kita atau ayam-ayam kesayangan kita itu tidak mudah terserang penyakit. Dalam hal ini biasanya itu berkaitan dengan pernafasannya, serta pastikan kandang kita itu cukup pencahayaannya dari sinar matahari agar metabolisme tubuh rawatan kita atau ayam kesayangan kita itu dapat berlangsung dengan baik. Karena kalau kurang mendapatkan sinar matahari, biasanya itu biarpun ayam itu sudah terlihat sehat, namun wajahnya itu tidak bisa segar atau terlihat sedikit pucat lah daripada umumnya. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan kembali mengenai apa yang kami janjikan di video sebelumnya atau video sebelum ini. Ya mumpung masih ada waktu ini,
Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan saja dicek video sebelum video ini. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti pada tanggal 9 Desember 2023 itu bisa tembus. Dan pastinya semoga saja ada salah satu dari teman-teman ini yang beruntung nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.